Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 450 ml santan ke dalam panci, tambahkan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, tambahkan 1 saset SKM putih, aduk sampai tercampur rata. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 175 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 320 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan hangat. Masukkan sepertiga tepung terigu, aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santan yang sudah hangat, aduk sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadah dengan serbet atau kain bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang dan berbuih. Aduk sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang.
Sudah tercampur rata? Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Sebelum dituang, selalu aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu sekitar 6-7 menit. Jika ingin diberi topping, saat kue setengah matang, beri topping sesuai selera. Permukaan kuenya tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Saat kue pukis masih panas, segera olesi tipis seluruh permukaannya dengan margarin supaya saat dingin kulit pukisnya tetap lembut. Kue pukis pandan gembul yang ekonomis siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah santannya dingin, lalu saring. Kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka ke dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung terigu, dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Aduk sampai rata. Lalu tuang santannya secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Sudah tercampur rata, kemudian tutup wadahnya dan diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 100 gram gula pasir, aduk dan kocok dengan whisk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Sudah tercampur rata,
Setelah 15 menit, buka tutup wadahnya. Lalu masukkan kocokan telur ke dalam adonan. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya, bisa diganti dengan endapan pandan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 20 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang dan berbuih. Aduk sampai rata dan buihnya hilang. Sudah tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Sebaiknya alasi cetakan dengan plat besi supaya matang merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sampai buihnya hilang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Lalu panggang dengan api kecil. Jangan tutup cetakan, biarkan sampai muncul pori-pori di permukaan kue. Tetap tunggu sampai permukaan kue muncul pori-pori atau gelembung-gelembung. Sudah muncul pori-porinya, lalu tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai matang. Permukaan kue sudah tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, sudah matang. Lalu angkat. Kue bika ambonnya siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi rasanya enak banget, berpori cantik dan teksturnya kenyal lembut. Resep yang ketiga. Untuk cara membuatnya, siapkan 200 gram ubi yang sudah dikukus, berat bersih tanpa kulit dan setelah dikukus. Saat ubi yang sudah dikukus masih panas, haluskan dengan sendok. Sudah halus, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 70 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras, lalu tuang 200 ml santan,
Aduk sampai tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue talam dan olesi tipis dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Ratakan permukaannya. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Sambil menunggu, kita akan membuat adonan putih. Siapkan 200 ml santan, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 30 gram tepung beras, dan 20 gram tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Setelah 15 menit, aduk adonan putih. Lalu tuang adonan sampai penuh. Kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Biarkan sampai dingin dan permukaan kue set, yaitu tidak lengket di tangan. Setelah dingin, permukaan kue sudah set, tidak lengket di tangan. Keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kue mudah dikeluarkan. Lalu tata dalam piring saji.
Kue talam ubi siap disajikan dan dikemas ya. Rasanya enak, manis dan gurih, dan teksturnya kenyal dan lembut. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih, sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus. Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan.
Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya. Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 250 gram kelapa parut setengah tua yang sudah dikukus selama 15 menit dan didinginkan. Aduk rata. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, aduk rata kembali. Masukkan ke dalam gelas takar. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang sampai 3/4 cetakan atau hampir penuh. Ratakan permukaannya.
Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai setengah matang. Setelah kuenya setengah matang, taburi permukaan kue dengan gula pasir secukupnya atau sesuai selera. Tutup kembali cetakannya dan panggang kembali sampai matang. Setelah beberapa menit kemudian, sudah berkulit dan berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Seperti ini. Lalu angkat. Kue pancong siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Resep yang keenam. Pertama, cara membuat selai coklatnya. Tim 100 gram DCC yang sudah dipotong kecil-kecil dan 30 ml susu cair. Tim di atas air mendidih sampai DCC-nya meleleh dan tercampur rata dengan susu cair. DCC-nya sudah meleleh, lalu angkat. Tambahkan 1 sendok makan madu murni. Aduk sampai tercampur rata. Lalu biarkan sampai dingin dan mengental. Kemudian siapkan 4 buah pisang ukuran besar dan panjang atau 7 buah pisang ukuran kecil. Untuk pisang ukuran besar dan panjang, potong menjadi 2 dan belah lagi menjadi 2. Selanjutnya, panaskan teflon, lalu lelehkan margarin secukupnya. Masukkan pisang, dan panggang sampai kedua sisinya matang. Sudah matang, lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Untuk membuat dadarnya, masukkan 120 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 15 gram tepung tapioka, 10 gram coklat bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata.
Lalu tuang 300 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur, kocok lepas. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 25 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Saring adonan. Selanjutnya, panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, lalu olesi tipis dengan minyak goreng atau margarin. Sebelum dituang, selalu aduk adonan. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur. Segera putar-putar teflonnya sambil diangkat sampai adonan tipis merata. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu warna berubah dan bisa dilepas dari teflonnya. Dadarnya sudah matang, lalu angkat teflonnya dan balik dadarnya dalam wadah. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, masukkan selai coklat yang sudah dingin ke dalam plastik segitiga. Ambil 1 lembar dadar, kulit yang halus untuk bagian luar, atau boleh sesuai selera. Beri pisang panggang. Lalu tambahkan selai coklat secukupnya. Lipat dadarnya, kemudian gulung. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap dikemas ya. Dadar gulung pisang coklatnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya sangat enak, lembut, dan coklat banget. Dan untuk resep yang ketujuh, untuk cara membuatnya,
Masukkan 200 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 150 gram kelapa parut setengah tua. Selanjutnya, tuang 140 ml santan hangat secara bertahap sambil diaduk. Cuci tangan dan keringkan. Kemudian saya akan menguleni adonan dengan tangan. Uleni sampai adonan tercampur rata, tidak lengket di tangan dan bisa dibentuk. Adonannya sudah tidak lengket di tangan dan bisa dibentuk. Terlebih dahulu, cuci tangan dan keringkan. Kemudian saya akan membentuk adonan. Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk lonjong pipi atau sesuai selera. Seperti ini. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyak gorengnya agak panas, jangan terlalu panas supaya gemblongnya tidak meletus saat digoreng. Lalu masukkan adonan yang sudah dibentuk. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan gemblongnya sampai dingin. Setelah gemblongnya dingin, saya akan membuat lapisan gulanya. Tuang 100 ml air ke dalam wajan. Tambahkan 70 gram gula pasir, 70 gram gula merah yang sudah disisir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus dengan api kecil sampai mendidih, kental, dan berbuih banyak. Setelah mendidih, buang daun pandannya. Biarkan sampai mengental dan berbuih banyak. Lapisan gulanya sudah mengental dan berbuih banyak. Lalu masukkan gemblongnya ke dalam lapisan gulanya.
Aduk-aduk sampai gemblongnya terbalur lapisan gula. Gemblongnya sudah terbalur rata. Lalu matikan kompor dan angkat. Segera aduk terus sampai lapisan gulanya mengering. Lapisan gulanya sudah mengering. Lalu tata di piring saji. Kue gemblongnya siap disajikan dan dijual ya.